Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita masuk materi yang baru lagi, yaitu materi tentang fungsi ya. Di sini adalah fungsi dalam matematika. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari fungsi ketika SMP, ya kan? Ada materi yang namanya relasi fungsi. Oke? Nah, jadi kamu harus tahu dulu tentang fungsi. Fungsi itu adalah apa? Aturan memetakan dari satu himpunan, misalkan himpunan A ke himpunan B, seperti itu ya. Nah, ini ada definisinya ya. Dari himpunan A itu dalam domain, ke himpunan B dalam range atau daerah hasil. Domain itu daerah asal, oke? Nah, kemudian terdapat operasi fungsi. Seperti dalam operasi matematika, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan ada perpangkatan. Jadi ketika penjumlahan f plus gx jadinya dipisah menjadi fx plus gx. Pengurangan f dikurang gx jadinya fx dikurang gx. Kemudian perkalian f dikali gx jadinya fx dikali gx. Kemudian pembagian f per gx sama dengan fx per gx. Dan yang terakhir perpangkatan f pangkat nx menjadi fx pangkat n. Oke, ini hanya teorinya terlebih dahulu ya. Setelah ini kita masuk ke contoh. Silakan di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Di sini ada diketahui suatu fungsi fx sama dengan 2x ditambah 5. Kemudian gx sama dengan x dikurangi 3. Dan hx sama dengan x kuadrat. Tentukan yang pertama f ditambah gx. Berarti kan langsung saja ketika dibentuk itu menjadi fx ditambah gx kan. Ya sudah, berarti fx-nya itu 2x ditambah 5. Gx-nya itu x dikurangi 3. Maka variabel dengan variabel digabung 2x ditambah x kan 3x. 5 dikurang 3 yaitu 2. Udah. Ya. Kemudian g dikurang fx. Nah, maka gx ya dipecah dulu dikurangi fx. Gx sendiri kan x kurang 3 ya. Biasakan dikurang saja ya. Fx sendiri adalah 2x ditambah 5. Kemudian hasilnya kita kurangi. X dikurangi 2x berapa? Atau dibuka dulu? Boleh. Sekarang 3 ini kan min ketemu 2x kan min 2x. Min ketemu 5 kan min 5 gitu ya. X dikurangi 2, X kan depannya 1 nih, 1 kurang 2 kan min 1. Berarti min X ya. Min 3, min 5, min 8. Oke. Kemudian yang C, H dikali G dari 2. Nah, langkah pertama adalah kita cari H2 dikali G2. Ini karena 2, berarti kan ini perkalian nih. Berarti H2 dikali G2. Gitu ya. Nah, H2 kan X kuadrat. Hx kan X kuadrat. Berarti kalau H2 ganti nilai X-nya menjadi 2 sesuai. Gitu ya. Jadi 2 kuadrat. Kemudian dikali G2. Gx itu kan x kurang 3 ya. X kurang 3, maka x-nya kita ganti 2. Berarti dia menjadi 2 kurang 3 gitu ya. Sehingga 4 dikali 2 kurang 3 kan negatif 1. Hasilnya negatif 4. Oke, lanjut G per F dari negatif 1. Nah, dipecah dulu. Berarti kan G min 1 per F min 1 gitu ya. Ke mana ke bawah dulu. Oke. G min 1 berarti artinya ganti setiap nilai X di sini min 1. Berarti jadinya min 1 min 3 kan per. Nah, ganti setiap X di sini min 1. Berarti 2 dikali min 1 ditambah 5. Oke ya. Min 1 min 3 berarti min 4 per 2 kali min 1 kan min 2 ya, ditambah 5 3. Kemudian yang G kuadrat dari 4.
Nah, di sini kan kita lihat fungsi gx-nya. Fungsi gx di sini kan x dikurangi 3, ya. Atau ini ubah dulu ya, boleh jadi G4. Nah, ini pangkatnya 2 gitu. Nah, G4 sendiri berarti kan ganti setiap nilai x di sini 4 ya. G4 kurangi 3 pangkat 2. 4 kurang 3 kan 1, pangkat 2 hasilnya 1. Oke. Gimana? Semoga paham ya. Sekarang silakan di screenshot terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai fungsi yang terdefinisi. Ya, jadi suatu fungsi terdefinisi itu ketika mempunyai daerah hasil di semua bilangan real. Nah, makanya di sini ada syarat-syarat yang harus kamu ketahui. Yang pertama, ketika dia berbentuk pecahan, misalkan fx per gx, maka bagian, ini kan atas naik bilang, bagian bawah naik penyebut. Bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0. Ini fungsi terdefinisi, domain f-nya ya. Kemudian y sama dengan akar gx. Ini kan bentuknya akar. Maka bagian gx yang dalam akar ini haruslah lebih besar sama dengan 0. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang poin ketiga, ketika dia berbentuk pecahan dan juga akar. Ya, seperti ini. Atau akarnya di luar juga sama aja. Intinya adalah bagian penyebut itu haruslah lebih besar dari 0. Nah, hanya 3 poin itu aja ya. Kita sekarang masuk ke contoh. Di sini ada soal, tentukan fungsi terdefinisinya ya. Untuk fx sama dengan 2x ditambah 5. Nah, karena di sini dia tidak ada yang harus disesuaikan dengan poin 3 ini, kan tidak berbentuk pecahan, tidak berbentuk akar, dan tidak berbentuk keduanya. Maka cukup tulis df. Kenapa f? Karena ini fungsinya f ya. Nah, ini sebenarnya bisa dy, dy atau df juga bisa. Ini mungkin dy aja ya, menyesuaikan yang sama dengan ini. Daerah domainnya. df berarti apa? Nah, x anggota bilangan real. Ini aja. Atau tidak serat awal ini aja lah 2. Nah, gitu ya. Kemudian yang B. Nah, di sini kan bentuknya apa? Pecahan 5x tambah 2 per 2x kurang 6. Ketika ada bentuk pecahan, yang dijadikan poin adalah penyebut. Ya, bagian penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka sebelumnya kamu tuliskan 2x dikurang 6 tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi kan 2x tidak boleh sama dengan min 6-nya pindah ke kanan kan? Min 6-nya pindah ke kanan jadi 6. Nah, sehingga nilai x-nya tidak boleh sama dengan 6 dibagi 2 ya, 3. Nah, sehingga df titik 2 x tidak boleh sama dengan 3 dan x anggota bilangan itu ya. Gimana? Jadi x anggota bilangan realnya harus selalu ditulis. Kemudian yang C. Nah, ini fx sama dengan akar 4x ditambah 12. Kebetulan dia bentuknya adalah akar. Nah, ingat kalau akar haruslah lebih besar sama dengan 0 bagian dalam akarnya. Berarti ini ya. Atau misalkan di sini ternyata ada tambahan lagi ditambah 3x. Nah, 3x ini nggak ngaruh, tetap yang jadi poin utama adalah yang dalam akar ya. Dalam akar ini gimana? 4x ditambah 12 harus besar sama dengan 0 ya, ada sama dengan ini. Berarti 4x besar sama dengan 12 pindah ke kanan jadi negatif 12 kan. Jadi x besar sama dengan negatif 12 dibagi 4, yaitu negatif 3. Oke. Sehingga dfx gimana nih? Di bawah ya, ada ini. Setuju ya. Ini apa? df-nya x besar sama dengan negatif 3 dan x anggota bilangan. Oke. Atau mau dikurangin juga bisa lah, supaya rapih. Oke. Dan yang D tadi udah saya hapus, supaya fx sama dengan
per misalkan X dikurangi 3 per misalkan tadi 4X dikurangi 12. Nah, dia ada akar dan dia juga berbentuk pecahan, maka poinnya ada di poin 3 di sini ya. Akar berbentuk pecahan, maka cukup lihat bagian penyebut. Nah, penyebut ini itu 4X dikurang 15 besar dari 0 ya. Harusnya kan awalnya besar sama dengan, tapi karena dia di bawah tidak boleh 0, berarti sama dengan dihapus. Berarti 4X besar dari 16. X besar dari 15 per 4. Oke, berarti DL itu X lebih besar dari 15 per 4 dan X anggota bilangan real. Oke, gitu ya. Gimana? Semoga paham. Jadi ini masih mudah dan kamu saya rasa bisa mengikuti semuanya. Oke. Ya. Untuk lebih memahami silahkan dipelajari ulang dan di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Mungkin cukup ya untuk pembelajaran fungsi kali ini. Jangan lupa untuk disimak terus. Jika kurang paham bisa komentar berupa pertanyaan ataupun tanggapan dari pembahasan video ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Mungkin cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.